Samudra. Hey, எப்படா வந்தீங்க? Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga sahabat semua selalu diberikan rezeki dan kesehatan oleh Allah SWT. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Idiot. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Dan berikut ini adalah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Chinrasu atau Pandi adalah pemain utama pemuda yang idiot ataupun bodoh. Smita adalah wanita yang mencintai Pandi. Visjaya Simha Reddy adalah raja di Semanur. Senatipati dan Setupati adalah pengkhianat Visjaya Simha Reddy. Rasu Gonder adalah ayah Chinrasu. Nelakandi adalah musuh Smita dan Bahubali adalah kekasih Nelakandi. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Senatipati dan Setupati mengatakan kepada keluarga raja untuk bersembunyi karena musuh bergerak menyerang mereka. Raja yang polos bernama Visjaya Simha Reddy membawa semua keluarganya mengikuti langkah Senatipati dan Setupati menuju gudang penyimpanan harta milik kerajaan. Di dalam gudang tersebut mereka mendengar suara perkelahian Senatipati dan Setupati menghadapi musuh mereka. Sang raja sangat merasa beruntung memiliki hamba yang sangat memedulikannya. Namun saat ia mengintip, ternyata semua itu adalah rencana Senatipati dan Setupati yang ingin menguasai seluruh harta yang dimiliki oleh raja. Kedua pengkhianat itu menemui putra raja yang bernama Chandrasekhar yang tertinggal di kamar raja. Senapati mengatakan untuk menyelamatkan bayi tersebut dan tidak membunuhnya. Tak lama kemudian, semua keluarga raja merasa sesak napas hingga mereka akhirnya kehabisan napas dan meninggal dalam gudang persembunyian harta mereka. Beberapa puluh tahun kemudian, desa Veeravandi yang dipimpin oleh pemimpin pelit bernama Rasu Gonder selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian walaupun dengan keluarganya sendiri. Kali ini putranya yang bernama Chinrasu mendatangi keluarga seorang gadis untuk melamarnya menjadi istri Chinrasu. Ia merasa sangat senang melihat calon istrinya karena ia begitu cantik. Tapi tidak dengan calon istrinya tersebut, karena ia menilai Chinrasu adalah pria yang bodoh. Karena saat ia mengajukan pertanyaan mudah dan merupakan pertanyaan umum, Chinrasu sama sekali tidak mengerti jawabannya, hingga membuat calon istri Chinrasu membatalkan pertunangan mereka. Melihat putranya dihina seperti itu, ibu Chinrasu langsung mengajak semua anggota keluarganya untuk meninggalkan rumah wanita tersebut. Smita adalah wanita cantik yang merupakan seorang dokter di rumah sakit jiwa Senatipati, dan ia adalah seorang cucu perempuan Senatipati. Smita adalah dokter yang sangat ramah dan juga baik hati kepada seluruh penghuni rumah sakit tersebut, termasuk semua pasien yang dirawat di sana. Namun salah satu pengunjung rumah sakit yang merupakan wanita tua memberikan peringatan kepada Smita untuk berhati-hati karena kehidupan lain tengah mengincar kehidupan Smita. Mendengar hal itu, Smita merasa bingung, sekaligus takut dengan apa yang dikatakan wanita tersebut. Lagi-lagi Smita terkejut ketika mengunjungi seorang pasien wanita yang bernama Nelakandi.
Ia mengatakan kalau pengkhianatan akan mendatangkan permusuhan hingga kematian Smita akan segera tiba. Perayaan ulang tahun Desa Veravandi dirayakan dengan mengadakan pertandingan kabadi di tengah lapangan. Rasu Gondar mendatangi tempat tersebut untuk meresmikan pertandingan itu. Kali ini, Desa Veravandi akan berhadapan dengan Desa Tanakar. Namun berkali-kali Veravandi tertinggal poin dari lawan mereka. Hingga akhirnya Cinrasu bergabung bersama mereka. Veravandi pun bisa mengejar ketertinggalan mereka. Namun saat mengetahui Cinrasu bergabung bermain kabadi di lapangan tersebut, ia sangat marah dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Sampai di rumah, ia melampiaskan marahnya dengan seluruh anggota keluarganya. Hingga Cinrasu datang membawa piala kemenangan kabadi tidak dianggap oleh ayahnya. Malah ia segera diusir dari rumah tersebut dan mengatakan kalau Cinrasu bukanlah putra kandungnya. Hal itu membuat Cinrasu sedih dan pergi dari rumahnya. Ia menemui pamannya dan memintanya menjelaskan asal-usul dirinya. Namun sang paman juga mengatakan kalau ia adalah putra kandung Rasau Gondar. Tapi saat Cinrasu baru saja dilahirkan dan untuk pertama kalinya Rasau menggendongnya, kaki mungil Cinrasau tanpa sengaja mengenai hidung Rasau hingga berdarah. Hal itu yang membuatnya dendam dan tidak akan mendidik putranya menjadi pintar atau menjadi pahlawan, melainkan menjadi badut yang bodoh atau idiot yang selalu menjadi bahan tertawaan orang lain. Mendengar cerita tersebut, Cinrasu langsung mengajak paman dan teman-temannya untuk mendatangi rumah ayahnya. Ia meminta hak warisannya kepada sang ayah karena ia akan hidup mandiri setelah keluar dari rumah tersebut. Namun Rasau adalah ayah yang kikir. Ia malah memberikan satu buah buku kerajaan Semanur dan memintanya untuk pergi ke sana. Cinrasu yang tidak bisa membaca tulisan kuno langsung meninggalkan tempat itu begitu saja dan menuju Semanur. Namun saat di tengah perjalanan ia mengalami kecelakaan dan mengalami lupa ingatan hingga ia dibawa ke rumah sakit jiwa Senatipati. Di rumah sakit jiwa Senatipati, Cinrasu yang kehilangan ingatannya diubah namanya menjadi Pandi oleh Smita yang merawatnya. Namun walau dalam keadaan lupa ingatan, ia diam-diam mencintai Smita dan langsung mengajaknya menikah. உங்ககிட்ட நான் பிரச்சனை பண்ண மாட்டேனே. கிளிப்பச்சையில ஒரு நைட்டி. நம்ம 2 பேரும். Sementara Smita yang hanya menganggap ajakan itu adalah gurauan semata, hanya mengiyakan saja perkataan Pandi kepadanya. Malam itu seluruh keluarga Smita termasuk ayahnya berkumpul untuk memberikan doa kepada leluhur mereka, Senapati. Setelah melakukan kirim doa, ayah Smita memberikan cincin Senapati kepada Smita yang merupakan cincin milik Visjaya Simha yang telah dicuri oleh Senapati. Namun Smita tidak menggunakan cincin tersebut di jarinya, hanya meletakkannya di meja kecil di kamarnya. Hingga saat ibunya masuk ke kamar, ia langsung mengenakan cincin tersebut kepada putrinya. Namun keanehan pun terjadi ketika cincin tersebut berada di jari Smita. Ia didatangi oleh arwah keluarga kerajaan yang murka dan ingin membunuh dirinya. Kali ini Pandi berhasil menggagalkan seorang wanita yang berniat mencuri sesuatu dari tas Smita. Namun ia menemukan sebuah cincin yang mengira cincin itu adalah cincin yang akan mereka gunakan untuk menikah nanti hingga Pandi mengambilnya. Malam harinya Pandi mengalami keanehan. Saat ia mengenakan cincin tersebut, ia didatangi oleh roh keluarga kerajaan. Namun saat mereka mau mencekik Pandi, ia meledek para arwah tersebut hingga ia berkali-kali melepas dan menggunakan cincin dan membuat para arwah tersebut lelah karena mereka mengeluarkan energi besar saat berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan jarak waktu yang berdekatan. Pandi yang idiot malah memberikan cincin tersebut kepada suster dan saat memakainya, ia didatangi oleh semua arwah keluarga kerajaan dan mereka ingin mencekiknya.
Hal itu membuat suster tersebut berlari dan menelpon Smita menceritakan semua yang ia alami ketika menggunakan cincin tersebut. Hal itu membuat Smita teringat apa yang ia alami dalam mimpinya. Namun, Nela Kandi berhasil mengambil cincin tersebut dan menggunakan arwah-arwah keluarga kerajaan untuk mengikuti keinginannya dan membalas dendam kepada Smita. Beberapa orang mengawasi Smita dan mereka berniat untuk menculik Smita untuk mendapatkan tebusan yang banyak dari orang tua Smita yang kaya raya. Pandi dan Banfi berhasil keluar dari rumah sakit dan bersembunyi di bagasi mobil Smita. Sampai Smita keluar dari rumah sakit dan menjalankan mobilnya untuk kembali ke rumah. Hingga di tengah perjalanan, mobil Smita dihadang oleh rombongan penculik Sekar yang menggunakan baju hantu untuk menakut-nakuti Smita. Hingga mereka berhasil membawa Smita ke mobil. Namun Pandi dan Banfi yang melihat penculikan tersebut hanya terdiam karena kedua dari mereka tidak bisa mengendarai mobil. Sekar yang telah membawa Smita ke tempat aman langsung menelpon ayah Smita. Tapi mereka malah menelpon HP Smita dan diterima oleh Pandi yang mengaku bahwa ia adalah ayah Smita. Saat Sekar meminta tebusan, ia malah mengiyakan karena Banfi mengiyakan sambil merobek-robek koran dan digunakan sebagai uang untuk menebus Smita. Extra 2,000 கோடி இருக்கு வேணுமா? Sekar pun meminta mereka meletakkan uang di tempat yang mereka inginkan. Namun mereka sangat terkejut ketika melihat koper itu bukanlah berisi uang yang mereka harapkan, melainkan barang-barang bekas bahkan sampah yang diberikan oleh Banfi dan juga Pandi. Dan di saat mereka kesal, mereka malah dihadang oleh kelompok Nela Kandi. Mereka pun berhasil membawa Smita dari tangan Sekar. Nela Kandi membawa Smita ke bekas kerajaan Visjaya Simha. Sekar berhasil menemukan tempat persembunyian Nela Kandi dan memeriksa tempat tersebut. Namun mereka segera diserang oleh hantu-hantu peliharaan Nela Kandi hingga mereka ketakutan namun tidak bisa keluar dari gedung tua tersebut. Sri Gazi yang merupakan ayah Smita sudah mengetahui kalau putrinya tengah diculik dan meminta bantuan kepada pendeta setelah meminta bantuan polisi, mereka gagal. Lagi-lagi Sekar dan teman-temannya diganggu oleh hantu-hantu peliharaan Nela Kandi. Dan berulang kali mereka harus kesakitan karena dipukuli oleh hantu-hantu tersebut. Sementara Pandi akhirnya berhasil menemukan Smita dan saat mereka sedang menghindari kejaran hantu-hantu yang menyeramkan, mereka malah bertemu dengan orang tua Pandi yang mencari mereka ke kerajaan Semanur. Karena mereka curiga Cinrasu pasti menuju ke tempat ini. Namun karena Cinrasu tidak mengenal mereka, ia bersama Smita terus berlari dan bersembunyi dari kejaran para hantu. Orang tua Cinrasu pun tidak mengira hantu-hantu tersebut ada. Mereka berpikir itu adalah teman putranya yang sedang bermain menjadi orang gila. Tak lama Sri Gazi tiba di tempat tersebut bersama dengan pendeta. Sementara Rasau yang bertemu dengan roh penasaran dari keluarga kerajaan, mereka menceritakan kalau mereka semua telah dibunuh oleh ayah Rasu. Menyadari mereka adalah hantu, Rasau berlari mendekati istri dan putra mereka yang bersama Smita. Semua arwah penasaran tersebut ingin membalas dendam kepada keluarga Rasau dan juga Sirgazi. Melihat keluarganya terdesak, Sirgazi merendahkan dirinya untuk meminta maaf pada semua roh-roh tersebut. Dan sang raja melihat kalung yang dikenakan oleh Sirgazi dan ia sangat terkejut. Karena itu adalah kalung yang ia berikan kepada putra mereka Chandrasekar. Melihat hal itu, Sirgazi mengatakan nama aslinya memang Chandrasekar dan ia dibesarkan oleh Senutipati. Melihat hal itu, sang raja membatalkan untuk membunuhnya. Seketika ia memaafkan semua dendamnya selama ini. Karena terlalu bahagia, mereka tidak menyadari kalau Smita diculik lagi oleh Nela Kandi. Pendeta meminta Pandi untuk menyelamatkan Smita dan ia membantu untuk menemaninya. வணக்கம் மேடம்.
Mereka pun mendatangi markas baru Nela Kandi yang ingin menghabisi Smita untuk menghidupkan tunangannya kembali yang bernama Bahubali. Namun dengan mantra yang diberikan oleh pendeta, Pandi bisa mengubah penampilannya seperti pahlawan dan menghadapi semua serangan Nela Kandi. Walaupun dengan cara-cara konyol, ia akhirnya berhasil menghancurkan semua serangan Nela Kandi. Bahkan, membuat Nela Kandi malah jatuh hati kepadanya. Film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Idiot. Dari film ini kita bisa melihat bahwa perbuatan jahat seperti apapun pada suatu hari akan mendapatkan balasannya ya sahabat. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat tercela yang ingin menjatuhkan orang lain, apalagi ingin merampas hak milik orang lain. Nauzubillah min dzalik. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.